104. 104. Sehari dibagi 14 berapa? 24 jam dibagi 24. 4,3 sekian. 4,3. Udah 4 saja dah, 4 hadis 1 jam tuh. Berarti dia bisa menyelesaikan tugas 1 hadis dalam 15 menit selama 16 tahun aja ngakal deh. Kapan naik ontanya, kapan ketemunya, kapan segala macam. Itu kan pertanyaan besar. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. SAK TV, ngaji terus ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana lidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan tunjina yaumal qiyamati wazziham. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidil anam Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih menetapkan kita menjadi manusia pilihannya. Dipilih kita dalam iman, dipilih kita dalam Islam. Nikmat yang paling utama dan terutama untuk kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Oleh sebab itu, nikmat ini harus kita pertahankan sampai kapanpun, dalam keadaan apapun, dimanapun, kita harus tetap menjaga keimanan dan keislaman kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang singkat ini izinkan khatib untuk menyampaikan khutbah dengan tema yang mungkin lagi viral saat ini, tentang statement jangan takut murtad. Jangan takut murtad. Statement-statement seperti halnya yang saya sebutkan tadi, jangan takut murtad dong. Ini adalah statement-statement yang bisa menggerus keimanan kita sebagai orang yang beriman. Kalau kita flashback kepada masa kanak-kanak kita, ketika kita mengkaji bagaimana fikih dalam mazhab Syafi'i pada awal-awal kita mengaji, maka yang sangat ditekankan oleh guru kita, orang tua kita, yakni masalah keimanan. Jangan sampai kita ini keluar dari agama Islam yang sudah kita anut. Salah satunya dalam syarah Sulamut Taufiq ila mahabbatillah ala tahqiq,
lil alim al-fadil wal wara' al-kamil al-Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani, kita sebut sebagai Syekh Nawawi. Di awal-awal bab beliau itu menyinggung tentang hal ini. Apa kata beliau? Yajibu ala kulli muslimin hifdhu islamihi. Wajib hukumnya bagi setiap muslim itu untuk menjaga keislamannya. Awasaunuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu. Dan wajib untuk menjaga dari sesuatu yang bisa merusaknya, membatalkannya dan memutuskan Islam itu dari diri kita. Sampai akhir hayat kita diajarkan untuk menjaga keimanan dan keislaman. Apa itu sesuatu yang bisa memutuskan, merusak keimanan dan keislaman kita? Wa huwa riddah, yakni murtad. Ini sebelum beliau membahas masalah solat, wudhu dan lain sebagainya, pertama yang dibahas oleh beliau adalah bab murtad. Kemudian saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau begitu gamblang menjabarkan tentang macam-macam riddah itu sendiri. Murtad itu banyak pembagiannya. Wariddatu salasatu aqsamin. Riddah atau murtad itu terbagi menjadi 3 kata beliau. I'tiqadat, yang pertama adalah murtad keyakinan. Kemudian wa af'al, murtad perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah murtad perkataan. Maka hati-hati kita dalam berucap. Sampai-sampai disinggung oleh beliau, begitu banyak orang di zaman ini berkata ini dan itu, sibuk dia ngomong dan lain sebagainya, berdebat dan lain sebagainya, yang akhirnya perkataan itu menjerumuskan dia ke dalam liang kemurdatan tanpa disadarinya. Begitu pentingnya kita menjaga keimanan dan Islam kita ini sampai ditempatkan oleh beliau Syekh Nawawi itu tentang bab riddah ini di urutan pertama sebelum membahas tentang ibadah. Karena percuma kita beribadah kalau ternyata kita jatuh kepada kemurtadan. Percuma kita beramal soleh, ternyata kita ini dalam keadaan murtad. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah sangat disayangkan ketika kita mendengar ada tokoh kita kemudian memberikan satu statement, jangan takut murtad dong. Jangan takut murtad. Artinya dari sini kita bisa menggambarkan apa maknanya jangan takut murtad. Berarti legalitas murtad. Legalitas murtad. Boleh dong murtad. Ketika kita telisik, kenapa sampai ngomong seperti ini? Maka Pak, orang itu ketika masih berpegang teguh kepada agamanya, tidak menyamakan agamanya itu dengan agama yang lain, tidak akan pernah mengatakan seperti ini. Tetapi ketika sudah mengatakan agama itu sama, maka bisa mengatakan seperti ini. Artinya murtad nggak apa-apa, toh sama saja agama itu, kan begitu. Jadi nggak ada artinya murtad itu, karena mau agama apa saja tetap benar, agama apa saja tetap sama. Berarti kan nggak ada yang namanya murtad. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan masalah murtad ini. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-217, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut
وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ini bahayanya, Pak. Barang siapa murtad minkum daripada kalian. Kalau minkum ini merujuknya kepada ya umat muslim. Kalau minhum di dalam Al-Quran itu ya merujuknya kepada di luar muslim. Artinya kita yang diingetin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yartadid minkum, barang siapa murtad di antara kalian, andinihi, murtad dari agamanya, fayamut, maka keburu mati dia, wa huwa kafir, dia itu hukumnya adalah kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka orang tersebut habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, terhapus amal-amal mereka fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah ashabun nar, ahli neraka, hum fiha khalidun, kekal selamanya di dalamnya. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga mewanti-wanti kita, innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Surah An-Nisa 137 138. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Berarti asalnya iman. Summa kafaru, kemudian setelah iman kafir, nyoba-nyoba agama yang lain. Nyoba-nyoba agama yang lain. Summa amanu, kagak enak, iman lagi. Iman lagi. Summa kafaru, nyoba lagi agama yang lain. Kan agama banyak. Semuanya dicoba. Summa zdadu kufra, kemudian bertambah kekafirannya, bertambah keingkarannya, lam yakunillahu liyaghfira lahum, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kepada orang tersebut, wala liyahdiyahum sabila, Allah tidak akan menunjukkan jalan untuknya. Ini makanya jangan coba-coba, Pak. Jangan coba-coba. Al-Quran saja mengatakan begitu, jangan coba-coba murtad itu. Umur sama-sama tidak tahu. Kalau dalam keadaan murtad, malaikat Azrail kemudian memanggil kita, tak mampu lidah kita ini kembali ke Islam, celaka urusannya. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang menyampaikan ketika urusannya dengan batalnya keimanan, ketika urusannya dengan rusaknya keyakinan, maka tidak usah diikuti. Gelar apapun yang disandangnya, semuanya hanya akan membawa kerugian untuk kita. Rugi di dunia, terlebih lagi rugi nanti di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.